Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Ya, kan badan kita itu meskipun belum, ini saya beritahu dulu, ada 7 lapis ya, makanya bukunya itu 7 lapis kekuatan diri ya. Jadi pertama itu adalah lapisan fisik. Ya lapisan fisik mimpinya ya berkaitan dengan kecapean dan sebagainya secara fisik. Terus lapisan kedua itu adalah lapisan sodr. Jadi lapisan kesadaran material. Jadi kita misalnya aku mengerti karena Anda belajar di sini, ini kesadaran material. Nah, terus ketiga itu namanya lapisan alam jantung. Ya. Jadi alam jantung itu disitulah manusia sudah mulai emosinya itu mulai pindah dari emosi karena berlawanan bermusuhan dengan orang menjadi emosi yang bersifat ke cinta kasih lawan jenis. Ya, jadi kalau sodr tadi emosinya itu emosi karena ya perbuatan kita nggak senang orang, kita marah dan sebagainya. Tapi begitu sudah sampai alam jantung, maka emosi kita itu sudah berkaitan dengan cinta kasih. Nah, mimpinya nanti kalau di lapisan itu ya enak-enak, gitu loh ya. Tapi kalau mimpinya tadi di refleksi alam sadar tadi, ya badan sadar tadi, ya itu mimpinya sering ya taburan dan sebagainya, gitu loh ya. Nah, terus nanti masuk yang keempat itu namanya jadi bumi budi. Jadi kalau kita ini hidup itu ada di alam budi, ya, itu alam rasional. Ya. Nah, di sini mulailah mimpi itu berkaitan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan yang kita lakukan secara rasional. Misalnya kita rajin mempelajari matematika, terus kita entah mimpi apa, negara apa, nanti oh iya ya, ada hubungannya dengan itu. Ya, itu di bumi budi. Nah, naik sedikit itu namanya bumi jinem. Jinem, ya itu alam kasih sayang. Jadi bukan alam cinta kasih, tapi kasih sayang. Ya. Iya. Nah, ini mimpinya itu real. Sampai di alam ini mimpinya real. Jadi misalnya gini ya, kita itu ya seperti tadi, saya dalam keadaan mimpi, kamu lulus gampang, tapi nanti di akhir ya dipersulit. Nah, real ya seperti itu. Jadi petunjuk berarti ya? Iya, nah, itu sudah bumi jin. Ya. Atau saya ini pernah kirim surat, ya zaman dulu kan surat kilat tuh pakai perangko kilat gitu kan. Saya itu langsung belum beli perangko, langsung masukkan ke kotak pos ya. Di rumah saya di Surabaya, teman itu di Jombang. Ya. Malamnya itu saya bermimpi, Jim, ya opo sih? Aku kena dindo. Soalnya suratmu itu nggak ada perangkonya. Tuh, saya itu bangun pagi, masa iya sih akhirnya ketemu kan setelah sekian bulan ketemu dengan teman itu. Walah, kamu itu ngirim surat ke saya kok nggak pakai perangko. Nah, jadi itu berkaitan dengan realitas. Ya. Jadi realitas itu ya akhirnya seperti itu. Kadang-kadang ada sedikit terlambat. Ya. Jadi kalau sudah kejinem itu pesan-pesan memangnya. Nah, kalau sudah tingkat 6, tingkat 7 ya, itu sudah tidak bisa kita sampaikan karena itu sudah sangat rahasia buat masing-masing orang.
Misalnya menyangkut dirinya, kematiannya dan sebagainya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau kita biasa biasa sampai tingkat 5 itu bisa bermimpi. Ada pesan-pesan yang real. Jadi seperti itu. Jadi kita memang ada sinyal-sinyal. Nah, kalau yang ke-6 ke-7 itu kan menyangkut diri pribadi, menyangkut orang yang seger waras begini itu, misalnya kita bisa baca pun kita nggak boleh menyampaikan. Gitu loh. Tapi kalau itu tadi kan memang sudah sakit parah, terus ini apa ya, kebetulan kalau orang Jawa itu sebenarnya nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja tapi ya keperucut. Tapi kalau orang seger waras sebenarnya juga sama. Oh ini sebenarnya tahu ini bakal ini gitu. Tapi itu nggak boleh. Jadi makanya nanti kita pelajaran itu ya sampai pada diri sendiri saja. Ya, kalau mau meneruskan lebih lanjut itu tinggal mendalami diri sendiri, tapi pesannya itu tidak untuk disampaikan kepada orang lain. Kalau orang Jawa itu bilang ojo disiki kersaning Gusti ya gitu. Ya, kalau di mimpi level ke-6 7 tadi kan Pak Kojim bilang baiknya untuk diri sendiri. Tapi dalam adegan mimpi itu misalkan ada satu rangkaian cerita, tapi ada part yang ketika saya pikirkan kembali itu sebetulnya mengandung pesan yang berguna mungkin nih buat orang gitu. Nah itu gimana menyikapinya Pak? Enggak, tetap ada beda. Jadi kalau yang ke-6 ke-7 itu memang spesial. Memang spesial. Makanya orang kita itu boleh menyampaikan pun secara perlahan. Ya, butuh hati-hati, mungkin ini bakal ada ini itu gitu.